Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana strategi Khadijah menjalin relasi dan partner usaha yang tepat. Meskipun tidak banyak sejarah yang menceritakan tentang siapa saja partner Khadijah dalam berwirausaha, namun kita mengetahui bahwa ada beberapa sirah yang menceritakan bahwa Khadijah memang sangat pemilih dan berhati-hati dalam memilih siapa saja yang akan menjalankan perdagangannya menuju Syam. Ada beberapa kriteria yang dipilih oleh Khadijah dalam menjalankan usahanya. Yang pertama adalah Khadijah memilih seseorang yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya dalam mengurus perdagangan. Hal ini bisa kita lihat dalam percakapan Khadijah dengan Maisarah, salah satu pembantunya dalam menjalankan perdagangan. Saat kembali dari Syam, Khadijah menanyai Maisarah pada saat itu. Ketika Khadijah bertemu Maisarah, Khadijah bertanya, bagaimana tata cara Muhammad mengelola kafilah perdagangannya. Kemudian Maisarah pun bercerita bahwa bagaimana Muhammad itu berinteraksi dengan berbagai orang, ramah, tidak pernah menipu, tidak pernah bertengkar. Hal ini yang membuat Khadijah saat itu semakin yakin dengan kinerja Muhammad, bahwa Muhammad itu memang seorang yang berakhlakul karimah dan selaras dengan prinsip usaha yang dia jalankan. Kemudian yang kedua adalah Khadijah memilih orang yang dapat dipercaya dengan prinsip usaha bagi hasil. Nah, dia menjadikan kejujuran dan kepercayaan adalah alasan dia memilih seseorang tanpa harus memperhatikan status dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah Muhammad SAW. Khadijah tidak memikirkan bagaimana saat itu status Muhammad sebagai orang yang mungkin secara pendidikan tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, mungkin secara sosial Muhammad dengan status yang rendah sebagai anak yang yatim. Khadijah tidak melihat demikian. Khadijah tidak ragu mempercayakan kafilah dagangnya kepada Muhammad ketika telah mengenal bahwa Muhammad ternyata sosok al-amin atau terpercaya di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah Khadijah tidak khawatir kerugian akan usahanya setelah menjalankan usaha tersebut sesuai prinsip hidup yang dia pegang. Jadi ketika prinsip itu sesuai dengan prinsip hidup yang dia pegang, maka dia menjalankan usaha tersebut, apapun hasilnya, dia lakukan usaha tersebut sesuai dengan prinsipnya. Inilah tanda-tanda memang mulia dari Khadijah yang kelak menjadi pendamping mulia, yakni Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya, kenapa Khadijah memiliki pandangan prinsip dalam perdagangan yang seperti ini? Karena memang Khadijah ingin menjadikan bahwa dunia sebagai kendaraan kemuliaan menuju di akhirat kelak. Kita mengenal bahwa Khadijah memang memiliki hubungan dengan seseorang yang saat itu mengenal agama wahyu, yaitu agama Nasrani, pamannya. Sehingga Khadijah mengenal konsep akhirat. Nah, pada awalnya masyarakat Mekah itu memang awalnya mengajarkan atau mengamalkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat beliau masih hidup. Namun ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim wafat, penduduk Mekah tergerus oleh budaya pagan atau penyembah berhala. Salah satu tokoh kabilah yang membawa budaya pagan saat itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi dia adalah sosok yang dikenal sebagai pemimpin politik dan agama di Mekah. Saat itu Amr selesai dari bersafar dari kota Syam, dia membawa patung-patung yang dia bawa dari Syam ke penduduk Mekah. Kemudian di Mekah dia namai patung-patung tersebut sebagai Hubal, Lata, Uzza. Kemudian dari sanalah kemudian penduduk Quraisy di Mekah akhirnya mengenal bahwa patung-patung tersebut sebagai sesembahan mereka. Nah, ini yang terjadi pada saat itu di masyarakat Mekah. Namun Khadijah pada saat itu karena beliau memiliki paman yang beragama Nasrani, Alhasil, Khadijah tidak mengikuti budaya masyarakat Mekah pada saat itu yang menyembah berhala.
tidak mencampurkan antara keyakinan mereka dengan kepercayaan, kekuatan selain Allah Ta'ala. Ya. Nah, Khadijah senantiasa mendengar ajaran-ajaran keilahian pada saat itu yang disampaikan oleh pamannya. Ya, oleh karenanya ketika Khadijah memiliki tanda-tanda mimpi akan ada cahaya, pada saat itu Khadijah bermimpi ada cahaya yang hadir di dalam rumahnya. Saat itu kemudian Khadijah menanyakan kepada pamannya bahwa akan ada sosok yang membawa risalah yang hadir di rumahmu. Bahagialah wajah Khadijah pada saat itu. Saking karena bahagianya, dia itu bersedekah memerdekakan hamba sahaya budak pada saat tersebut. Kemudian dia senantiasa menanti-nanti kapan datangnya dia bertemu dengan sosok yang sudah ditakdirkan untuknya, pada saat itu. Nah, jadi memang Khadijah adalah sosok yang senantiasa mengambil peluang berjual beli dengan Allah Ta'ala untuk mendapatkan surganya. Bahkan tak segan pada saat Rasulullah SAW sudah menjadi nabi pada saat itu, Khadijah memberikan semua hartanya di jalan dakwah untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Hari ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikianlah itulah kemenangan yang agung. Itulah sosok Khadijah, wanita yang cerdas dalam berjual beli dengan Allah, dengan hartanya, dengan fisik kemampuannya, dengan kecerdasannya, dengan pemikirannya, dengan waktunya, sampai dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Semoga kita sebagai seorang muslimah abad 21 dapat meneladani Khadijah radhiyallahu anha, serta baik dalam usaha, baik dalam mengelola kehidupan rumah tangga, baik dalam mengelola anak, baik dalam berdakwah, kita dapat meneladani sosok mulia sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Ihdinas shiratal mustaqim. Di dalam Quran surah Al-Fatihah Allah Ta'ala berfirman, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Dikatakan jalan yang lurus tentu bukan jalan orang yang masih hidup. Kalau jalan orang yang masih hidup, mereka belum teruji. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, janganlah engkau mengikuti sosok yang masih hidup, karena sosok masih hidup itu masih diuji dalam kehidupannya. Dia belum selesai, belum berakhir ujiannya. Tapi ikutilah sosok yang telah berhasil melewati ujian dunia ini. Siapa itu? Para nabi. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar. Kemudian siapa lagi? Orang-orang syuhada, para syuhada, orang yang berjuang, berperang di jalan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia dalam keadaan membawa kesolehannya sampai nafas mereka yang terakhir. Itulah yang harus kita ikuti hari ini di tengah krisis keteladanan, apalagi banyaknya fitnah di akhir zaman. Demikian insya Allah kajian online melalui WA yang yang diadakan oleh Muslimah Kafah Community dalam bedah buku menjadi muslimah planner ala Khadijah radhiyallahu anha. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.